Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND. Terima kasih yang masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Kami akan kembali dengan wawancara ya pendengar terkait dengan penguatan kapasitas dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur pada Pilkada Serentak 2024. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Maximilianus Ukut sebagai Koordinator Divisi HP2H atau Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur. Di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Pak Max. Selamat pagi Pak Max. Selamat pagi Bu Angel. Iya. Terima kasih Pak Max atas kesempatannya pada pagi hari ini. Salam dari ND ke Kabupaten Manggarai Timur. Siap Bu. Iya, Pak Max, salam sehat selalu ya. Makasih Bu, sehat selalu. Oke, baik. Pak Max, kita langsung saja terkait dengan bagaimana penguatan ataupun pelatihan atau strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terkait dengan Pilkada Serentak 2024. Nah, seperti apa strategi Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam menghadapi tantangan Pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan ini, Pak Max? Terima kasih Bu Angel. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND. Iya. Bawaslu Manggarai Timur pada perhelatan Pilkada kali ini melakukan banyak sekali pencegahan. Itu didasarkan pada hasil pemetaan indeks kerawanan pemilu kali lalu, bahwa Manggarai Timur secara nasional berada pada urutan pertama kategori paling rawan di tahapan kampanye. Hal itu didasarkan pada data yang kami kumpul dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Iya. Lalu data pengawasan PKD dan data pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Timur. Dari data yang kami hasilkan itu bahwa nomenklatur kerawanan sebenarnya sama dengan kabupaten lain. Misalnya ada materi kampanye ujaran kebencian di tempat umum, ada indikasi kekerasan bernuansa SARA, lalu ada netralitas ketidaknetralan aparatur desa. Itu di beberapa tempat sebenarnya sama dengan kabupaten lain. Hanya kami di Manggarai Timur melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Seperti yang saya bilang awal, bahwa kami melakukan pencatatan kerawanannya berdasarkan hasil pengawasan oleh PTPS, lalu oleh PKD, dan oleh Panwaslu Kecamatan, ditambah dengan catatan oleh paslon atau peserta pemilu itu sendiri dari partai politik. Nah, berdasarkan itu, secara nasional Manggarai Timur berada pada tingkat nomor 1 paling rawan. Menyikapi hal itu, Bawaslu Manggarai Timur mengeluarkan banyak sekali pencegahan, baik berupa imbauan maupun instruksi atau pendekatan persuasif melalui komunikasi dengan paslon atau parpol maupun gabungan parpol pendukung paslon tertentu. Dan alhamdulillah sampai dengan hampir selesainya tahapan kampanye ini, Bawaslu Manggarai Timur belum menangani satupun pelanggaran pada tahapan kampanye yang pada awal indikasi akan menjadi sangat rawan. Iya. Dan tentu ini merupakan kinerja yang luar biasa dari rekan-rekan Panwascam, rekan-rekan PKD yang mengedepankan pencegahan terlebih dahulu. Baik. Selain itu, sesuai pertanyaan Ibu Angel tadi, apa yang kami buat menghadapi waktu tersisa menuju tanggal 27 November ini. Betul, iya. berkaitan dengan penguatan kapasitas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur menekankan hal-hal
teknis saja untuk hal praktis menjelang 27 November. Karena perhitungan kami, hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, baik itu dari Perbawaslu, dari PKPU, Undang-Undang Pemilihan, itu sudah selesai disosialisasikan. Sekarang kita tidak memberikan tekanan psikologis yang terlalu berat kepada penyelenggara, tapi lebih diarahkan pada langkah-langkah teknis, konkret, yang lebih spesifik bagaimana mengawasi tahapan yang tersisa ini, terutama menghadapi pemungutan dan perhitungan suara. Karena itu kemarin dalam kegiatan yang kami lakukan penguasaan kapasitas Panwaslu Kecamatan, lebih diarahkan pada bagaimana kita mengawasi pemungutan suara, dan dititik beratkan pada tugas praktis pengawas TPS itu sendiri, mulai dari tugas dan kewenangan PTPS. Iya. Jadi arahannya lebih pada hal praktis, ya. Apa yang harus dibuat oleh PTPS, langkah-langkah konkret apa yang PTPS lakukan per tanggal 20 November di TPS-nya sendiri. Baik. Itu tadi sudah sempat disampaikan bahwa ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu pelatihan sudah diselenggarakan dengan lancar begitu ya, Pak Max? Kemarin kami mulai buat dengan penguatan kepada Panwaslu Kecamatan. Hari ini serempak di 12 kecamatan dilantik PTPS-nya, sekaligus diberi pembekalan untuk PTPS. Baik, oke. Berarti sudah sejauh ini sudah siap dengan baik terkait dengan pilkada nanti. Baik, selain itu juga Pak Max, kita tahu ada kerjasama antara pihak seperti kepolisian, kejaksaan ataupun KPU. Itu seperti apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur? Pertama, tentang kerjasama dengan kepolisian, kami sangat berterima kasih dengan pihak Polres Manggarai Timur, terutama Kasat Intel. Ini berkaitan dengan STTP yang mereka keluarkan. Karena jujur, tanpa STTP itu, Bawaslu agak kesulitan mengawasi. Dalam arti, paslon dan parpol pendukungnya itu lebih patuh dengan STTP, sehingga STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian itu mengarahkan paslon dan parpol pendukungnya untuk lebih disiplin, tepat waktu, tepat tempat, sesuai dengan izin yang mereka ajukan, lalu STTP yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dengan demikian, jajaran kami, Panwaslu Kecamatan dan PKD, hanya mengawasi lokasi dan jadwal yang sudah dibagi oleh kepolisian. Jadi selama ini PKD dan Panwasca mengawasi betul dari jam yang ditetapkan oleh kepolisian, dan hanya sampai 22.30 malam. Selain itu, setelah itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak kepolisian. Dengan Bawaslu sendiri dan jajarannya hanya mengawasi materi kampanyenya, sedangkan keamanan yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, mengantisipasi itu sudah menjadi tanggung jawab kepolisian sendiri. Dan biasanya waktu kampanye, setiap kali kampanye selalu ada unsur kepolisian di setiap titik kampanye dan unsur Bawaslu itu sendiri. Baik. Sehingga dengan teman kejaksaan dan kepolisian, kami juga bersatu dalam Gakumdu, dan itu selalu dibuat pertemuan rutin bulanan untuk mengevaluasi kerja yang sudah dilakukan, lalu membahas bersama kemungkinan persoalan yang akan kita hadapi di sisa waktu menuju 27 November. Sedangkan dengan KPU kami selalu berkonsultasi hampir setiap minggu, entah itu tatap muka maupun melalui komunikasi via by phone. Iya. Baik. Ya, selain itu juga Pak Max, kita
kita harus ketahui juga bahwa bagaimana upaya Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur untuk meningkatkan integritas dan juga profesionalitas petugas pengawas yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih Bu, ini menarik sekali pertanyaan ini karena kami dalam pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan bulan lalu, kami dalam kegiatan partisipatif itu kami mengundang masyarakat yang agak dengan latar belakang yang berbeda, misalnya dari tokoh agama, lalu persekutuan alumni mahasiswa seperti GMNI, HMI, II, dan dalam hal itu waktu itu kami mengajak mereka selain mengawasi peserta pemilu, mengawasi kampanye dalam pengawasan partisipatif, kami juga mengajak mereka untuk mengawasi jajaran Bawaslu sendiri. Dalam hal ini Panwaslu Kecamatan dan PKD supaya mereka betul netral. Yang berikutnya memperhatikan etika selama pengawasan. Iya. Dan sejauh ini kami sudah menegur satu jajaran kami sendiri berdasarkan laporan peserta pemilu. Baik. Itu berkaitan dengan masalah etika selama pengawasan dan kami sudah tindaki dan sudah panggil Panwas yang bersangkutan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Iya, mungkin satu hal juga yang kami tanyakan nih Pak Max ya terkait dengan bagaimana nanti penanganan atas pelanggaran yang terjadi di daerah-daerah terkait dengan kemungkinan nanti pada pilkada ada sedikit masalah. Itu seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu? Terima kasih Bu Angel, terima kasih. Biasanya kalau ada pelanggaran itu ada dua jenis, ada penyelesaian sengketa antara pemilih, lalu ada penanganan pelanggaran pidana, dan itu ditangani oleh divisi P3S, yang memang biasanya berurusan dengan masalah pelanggaran. Juga kalau yang berkaitan dengan masalah pidana, kita akan bersama-sama dengan Gakumdu. Dan sejauh ini berdasarkan pengawasan, laporan hasil pengawasan oleh teman-teman Panwascam dan PKB, indikasi untuk pelanggaran sengketa antara pemilih, lalu pelanggaran pidana, puji Tuhan sampai dengan hari ini belum ada indikasi yang kuat untuk terjadi. Maka Bawaslu Manggarai Timur per hari ini memberikan perhatian lebih pada masalah pada perhitungan suara nanti. Bahkan kami sudah wanti-wanti perkara hasil nanti akan naik ke MK. Maka menyikapi hal ini, ketika nanti hal itu terjadi, Bawaslu Manggarai Timur sudah siap semua form A pengawasan mulai dari tahapan kampanye, dan nanti pada pemungutan suara, jajaran kami diimbau, diinstruksikan, diperintahkan, dan bahkan ditekankan untuk selalu memperhatikan form A pengawasan, laporan hasil pengawasannya, karena itu nanti akan menjadi bukti kuat ketika nanti ada perkara di MK. Jadi Bawaslu memberikan keterangan, dan keterangan yang diberikan oleh Bawaslu seluruhnya, dalam hal ini Bawaslu Manggarai Timur, berdasarkan catatan hasil pengawasan. Di kami namanya form A pengawasan. Baik. Iya. Ya, di akhir pertanyaan ini Pak Max, kita akan tahu bagaimana harapan dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam pilkada pemilihan nanti di tanggal 27 November. Terima kasih Bu. Tentu saja kami berharap yang paling besar adalah masyarakat hadir di TPS, karena memang berdasarkan catatan pengawasan kami pada pemilu kemarin, partisipasi memilih masyarakat Manggarai Timur itu sebenarnya cukup rendah. Itu berada pada angka 69,72%. Jadi kita harapkan pertama sekali masyarakat peserta wajib pilih itu hadir di TPS. Kalau bisa 100% itu kita tentu sangat bersyukur. Dan karena itu
Karena kemarin dalam pertemuan entah itu pengawasan partisipatif, pertemuan dengan paslon, dengan LO-nya, meminta juga mereka supaya dalam setiap kampanye juga selalu mengajak masyarakat peserta wajib pilih Manggarai Timur ini untuk hadir di TPS pada 27 November. Kita harapkan angka partisipasi partisipasi pemilih Manggarai Timur naik menjadi 80-90% Iya. dari pemilu kemarin. Selain itu tentu saja Bawaslu berharap bahwa semua kampanye yang tersisa ini dijalankan dengan aman dan damai, dengan adil, dengan jujur, sehingga nanti pada tanggal 27 November betul kita mendapatkan hasil sesuai dengan pilihan masyarakat sendiri. Tidak ada manipulasi dari penyelenggara, baik itu penyelenggara teknis di KPU dan jajarannya maupun oleh Bawaslu dan jajarannya. Kita tentu mengharapkan pada tanggal 27 November wajib pilih masyarakat Manggarai Timur memberikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dan tidak ada kekerasan atau intimidasi maupun manipulasi dari berbagai pihak yang merugikan demokrasi di Manggarai Timur. Baik. Iya, terima kasih Pak Max atas informasinya terkait dengan bagaimana penguatan kapasitas dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam Pilkada serentak 2024 ini yang memang sebentar lagi kita selenggarakan di tanggal 27 November 2024. Terima kasih atas kesempatannya Pak Max di pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih Bu, sama-sama. Iya, salam sehat Pak dan selamat beraktivitas kembali. Siap Bu, selamat pagi, salam sehat semua untuk Pro 1 RRI ND. Baik, terima kasih dan salam jumpa kembali. Ya, pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih kita sudah mengupdate informasi terkait dengan bagaimana penguatan kapasitas ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur dalam Pilkada serentak 2024 nanti. Dan memang tinggal menunggu hari dan waktu saja ya, kita akan menentukan pilihan kita dalam pemilu serentak ini. Tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda semua dan kami akan terus bersama Anda di pagi hari ini hingga